Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa lagi dengan saya Nandang Sutrisno dalam seri kuliah hukum perdagangan internasional. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas salah satu topik yang sangat menarik dalam perdagangan internasional, yaitu perdagangan jasa. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam perdagangan internasional sekarang bukan hanya barang-barang saja dalam artian barang fisik, ya, tetapi juga perdagangan berlaku juga dalam bidang jasa. Ya. Nah, di dalam World Trade Organization, ya, perdagangan jasa ini diatur di dalam GATS, dalam General Agreement on on Trade in Services, atau disingkat GATS. Nah, GATS ini sebenarnya adalah merupakan perjanjian umum, ya, yang tujuannya adalah untuk memperdalam dan untuk memperluas tingkat liberalisasi perdagangan dalam sektor jasa. Nah, sehingga perdagangan jasa di dunia internasional bisa meningkat. Nah, itu tujuan dari GATS, ya, dari General Agreement on Trade in Services. Nah, bagaimana mekanismenya, ya, dalam perdagangan jasa, dan khususnya bagaimana liberalisasi perdagangan dalam sektor jasa ini. Nah, ada beberapa mekanisme yang terkait dengan perdagangan jasa ini. Yang pertama adalah penyusunan jadwal, dalam artian bahwa sektor apa yang akan diliberalkan, ya, seberapa liberal, dan lain sebagainya. Nah, ini dilakukan melalui penyusunan jadwal. Kemudian juga dalam mekanisme ini juga dijelaskan bagaimana perdagangan jasa dilakukan, bagaimana liberalisasi perdagangan jasa dilakukan. Kemudian juga apa saja sektor-sektor jasa yang akan diliberalkan. Apakah semua sektor jasa, ya, atau hanya sektor-sektor tertentu saja yang akan dijadwalkan, ya. Apakah Indonesia siap untuk meliberalkan seluruh sektor jasa, atau hanya dalam jasa-jasa tertentu saja? Nah, ini tentu tergantung pada Indonesia sendiri, ya. Kemudian seberapa dalam, ya, dan juga seberapa luas, ya, liberalisasinya pada sektor jasa, ya. Seberapa dalam artinya satu sektor jasa tertentu, ya, akan diliberalkan ini seberapa liberal, ya. Sejauh mana liberalisasinya? Apakah hanya setengah liberal atau full liberal? Nah, kalau seberapa luas, itu sektor jasa apa saja yang akan diliberalkan? Seberapa luas yang akan diliberalkan? Nah, ini kalau kita berbicara tentang mekanisme. Nah, kemudian modalitasnya bagaimana? Cara melakukan
perdagangan jasa itu bagaimana? Tentu saja ini dalam konteks internasional atau yang diatur di dalam World Trade Organization, khususnya di dalam General Agreement on Trade in Services. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang perdagangan jasa, setidaknya ada 4 modalitas. Ya. Yang pertama adalah consumption abroad atau konsumsi di luar negeri. Nah, dengan demikian jasanya tetap ada di luar negeri, pedagang atau penyedia jasanya tetap ada di luar negeri, tetapi konsumen ya, yang pergi ke luar negeri untuk mengkonsumsi jasa tersebut. Ya. Nah, misalnya di sektor pendidikan, ya, mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang akan belajar di universitas-universitas luar negeri, ya, maka mereka datang ke negara-negara di mana perguruan tinggi tersebut berada. Nah, ini artinya bahwa universitas di luar negeri itu menyediakan jasa pendidikan tinggi. Ya. Nah, sementara mahasiswa-mahasiswa Indonesia datang ke sana untuk belajar. Ini artinya dilihat dari perdagangan internasional, maka pendidikan ini juga sudah menjadi komoditas perdagangan. Ya. Yang berarti bahwa universitas-universitas di luar negeri menjual jasa pendidikan di bidang pendidikan tinggi kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang datang ke sana. Nah, itu yang dimaksud dengan consumption abroad. Ya. Kemudian yang kedua, cross border supply. Nah, dalam cross border supply atau pasokan lintas batas, baik penyedia jasa atau penjual jasa maupun konsumen jasa itu tetap berada di negaranya masing-masing. Tetapi jasanya itu sendirilah yang melintas. Ya. Contoh kembali ke contoh pendidikan tinggi tadi, ya misalnya penyedia jasanya adalah universitas-universitas di luar negeri, katakanlah Harvard University menjual jasanya yang berupa pendidikan jarak jauh. Ya. Konkretnya adalah menjual beberapa courses, beberapa mata kuliah secara online. Ya. Nah, mahasiswa Indonesia yang mau belajar di Harvard University, ya, tidak pergi ke Amerika, tetapi tetap berada di Indonesia dan mengakses online course yang ditawarkan oleh Harvard University tersebut. Nah, ini bisa dikatakan sebagai pasokan lintas batas, atau bisa juga toko-toko buku online, ya misalnya yang ada di Amerika menawarkan jasa-jasanya, ya, terhadap konsumen-konsumen yang berada di negara-negara lain. Ya. Bisa juga dokter-dokter yang ada di Singapura misalnya, sekarang ini lagi tren, ya, itu menawarkan jasanya. Dia tetap berada di Singapura, ya, tapi konsumennya adalah para pasien-pasien yang berasal dari Indonesia dan mereka tetap berada di Indonesia. Ya. Nah, misalnya adalah melalui konsultasi online atau bisa konsultasi lewat telepon misalnya, ya, dengan tentu saja dengan bayaran tertentu. Ya. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai cross border supply. Jadi jasanya yang melintas. Kemudian yang ketiga adalah
commercial presence atau kehadiran komersial. Nah, yang dimaksud kehadiran komersial di sini adalah sebenarnya kehadiran secara fisik, ya, penyedia jasa dari negara lain, misalnya ke Indonesia, ya. Contohnya seperti apa? Ya, misalnya dalam bidang travel misalnya, mereka mendirikan perusahaan-perusahaan travel di Indonesia, ya. Nah, mereka mendirikan kantor cabang atau anak perusahaan di Indonesia, sedangkan induknya ada di negara lain. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai commercial presence. Dan kita bisa melihat bahwa sekarang sudah ada misalnya perbankan asing, ya, yang membuka cabangnya di Indonesia. Ya, ini juga bisa disebut sebagai commercial presence, ya. Dan perkembangan terakhir, ya, yang bisa kita akses di berbagai media, yaitu saat ini Indonesia juga sudah kedatangan universitas dari Australia, yaitu Monash University, ya, yang akan beroperasi di Indonesia. Ini berarti bahwa mereka bukan hanya menyediakan jasa yang bisa diakses oleh orang Indonesia yang datang ke Australia, ya, tetapi juga Monash University mendirikan universitas atau cabang universitas atau bagian dari universitas atau mungkin fakultas tertentu atau program studi tertentu secara fisik di Indonesia. Nah, itu commercial presence, ya. Nah, kehadiran Monash University ini sekarang dimungkinkan, ya, tentu dengan bermitra dengan institusi yang ada di Indonesia, ya. Nah, saya kira bisa kita lihat contoh-contoh yang lain mengenai commercial presence. Yang penting adalah bahwa bukan orang Indonesianya yang datang ke negara lain, ke penyedia jasa di negara lain, juga bukan hanya jasa dari negara lain yang melintas batas kemudian dikonsumsi oleh orang Indonesia, ya, tetapi juga betul-betul ada kantornya di sini, betul-betul ada bangunan fisiknya di Indonesia. Nah, itu yang dimaksud dengan commercial presence, ya. Dan yang terakhir adalah movement of natural persons, yaitu pergerakan manusia, ya. Nah, contoh yang paling mudah, para dosen, ya. Para dosen dari negara lain itu banyak yang mengajar di Indonesia, atau sebaliknya, ya, banyak dosen-dosen kita, dosen-dosen dari Indonesia mengajar di Malaysia misalnya, atau mengajar di Australia, atau mengajar di Amerika, dan seterusnya, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan movement of natural persons. Jadi ini kaitannya dengan orang perorangan, ya, yang menjual jasanya, ya. Ya, ada dokter misalnya, ya. Dokter yang melintas batas negara, ya, kemudian membuka praktek di negara lain tersebut. Ya, ini juga bisa disebut sebagai movement of natural persons. Contoh-contoh lain saya kira bisa kita temukan di berbagai bidang jasa, ya. Nah, selanjutnya cakupan perdagangan jasa itu apa saja? Nah, ternyata di dalam WTO, ya, semua sektor jasa itu tercakup. Artinya semua sektor jasa diatur di dalam World Trade Organization. Nah, kalaupun disebutkan misalnya ada 12 sektor, ini bukan berarti
sektor jasa itu hanya 12 ya. Tapi kira-kira kalau disebutkan ini ada 12 sektor jasa, tetapi tidak terbatas pada 12 ini ya. Jadi pokoknya semua sektor jasa ya. Nah, kita mengenal berbagai jenis jasa ya. Ada jasa bisnis, misalnya termasuk jasa profesional dan jasa komputer ya. Kemudian jasa komunikasi ya. Ini saya kira bisa kita saksikan bersama sekarang ya. Di sektor komunikasi ini luar biasa perdagangan jasa secara internasional ya. Kita menyaksikan betapa operator-operator asing ini banyak beroperasi di negara kita di sektor komunikasi ini. Kemudian juga jasa konstruksi ya, jasa konstruksi dan teknik yang terkait dengan jasa konstruksi tersebut. Ya, misalnya kehadiran tenaga-tenaga asing itu banyak kita saksikan dalam proyek-proyek besar, misalnya bangunan-bangunan yang canggih ya. Ini banyak sekali tenaga-tenaga asing yang bekerja di Indonesia ya. Dan banyak sekali penyedia-penyedia jasa yang beroperasi di Indonesia. Kemudian jasa distribusi, ini juga tentu dalam perkembangan sekarang ini jasa distribusi ini luar biasa ya. Kemudian jasa pendidikan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, bahwa jasa pendidikan sekarang ini sudah semakin liberal. Artinya kita harus siap-siap bahwa sektor pendidikan itu bukan hanya terkait dengan hal-hal yang ideal ya, tetapi sekarang dunia pendidikan juga sudah dianggap setara dengan jagung, dengan kedelai ya, dengan daging sapi. Artinya bisa diperjualbelikan secara internasional atau termasuk komoditas perdagangan internasional ya. Kemudian jasa lingkungan ya, juga merupakan sektor jasa yang luar biasa berkembang saat ini ya. Kemudian jasa keuangan. Nah, ini jasa keuangan ini termasuk asuransi dan perbankan ya. Sekarang bisa kita saksikan perkembangannya yang luar biasa di tanah air ya. Bagaimana kita menyaksikan bank-bank asing, asuransi asing ya, sangat berkembang di Indonesia ya. Apalagi sekarang dengan dengan bermasalahnya lembaga-lembaga keuangan di tanah air, maka ini kesempatan bagi penyedia-penyedia jasa keuangan dari negara lain untuk beroperasi di Indonesia. Kemudian jasa kesehatan dan sosial ya. Nah, kita tahu bahwa sekarang juga untuk kalangan atas ya, ini sudah menjadi trending ya. Kalau berobat itu sekarang ke Singapura atau ke mana, ke Malaysia misalnya. Nah, ini sektor jasa di bidang kesehatan ya. Kemudian jasa wisata dan perjalanan. Nah, ini juga sektor yang sangat berkembang ya. Dan boleh dikatakan jasa wisata dan perjalanan ini salah satu sektor andalan kita sekarang ya, di tanah air ya. Bagaimana kita menjual jasa wisata dan perjalanan ini yang boleh dikatakan luar biasa. Kemudian jasa rekreasi, budaya dan olahraga. Ya, ini juga merupakan jasa yang juga terkait dengan jasa wisata dan jasa perjalanan. Ya. Dan sekarang saya kira sudah mulai dikapitalisasi ya, mengenai wisata budaya. Ya. Ini sedang dikapitalisasi. Ya. Kemudian jasa transportasi, apalagi ini ya, jasa transportasi ini saya kira seiring dengan
perkembangan jasa-jasa di sektor lain, maka jasa transportasi juga sangat berkembang dengan besar. Dan jasa-jasa lain, nah ini jasa-jasa lain ini tentunya tidak terbatas, ya. Artinya ya, apa yang disebut jasa, ya ini tercakup oleh perjanjian atau oleh General Agreement on Trade in Services, ya. Nah, pertanyaannya bagaimana Indonesia? Sejauh mana Indonesia sudah melakukan liberalisasi pada sektor jasa ini? Apakah semua cabang jasa, apakah semua sektor jasa sudah diliberalkan, atau hanya jasa-jasa tertentu saja? Nah, untuk perdagangan jasa ini, ya, untuk Indonesia, ya, baru beberapa sektor saja, ya. Baru beberapa sektor saja. Nah, sudah atau baru, ya, baru ada 6 sektor yang sekarang sudah diliberalkan di Indonesia dengan variasi kedalaman dan keluasan dari jasa tersebut, ya. Dan yang nomor 6 ini sebenarnya adalah yang baru diliberalkan beberapa waktu belakangan ini, ya. Terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, ya. Nah, yang sudah diliberalkan di Indonesia adalah sektor jasa telekomunikasi, ya. Kita menyaksikan sekarang operator-operator seluler, ya. Ini kan sudah boleh dikatakan sudah banyak operator-operator asing, bahkan operator Indonesia sendiri sudah dijual ke negara lain, ya. Nah, ini di sektor telekomunikasi. Kemudian di sektor industri juga kita sudah melakukan liberalisasi, dan transportasi laut, ya. Transportasi laut juga ini sudah diliberalkan. Demikian juga di bidang tourism, ya. Dan juga finance, ya. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa di sektor finance ini sekarang perbankan dan asuransi asing itu sudah banyak beroperasi di Indonesia, ya. Dan yang terakhir adalah higher education atau di bidang pendidikan tinggi. Tentu liberalisasi semua sektor ini, ya, tidak sama, ya. Artinya kedalamannya dan keluasannya itu tidak sama, ya. Seperti bidang perbankan, ya, atau bidang pendidikan tinggi ini masih terbatas, ya, liberalisasinya. Artinya tidak bebas sebebas-bebasnya. Ada aturan-aturan tertentu, ya, yang membatasi. Baik, jadi sekali lagi Indonesia baru meliberalkan beberapa jenis jasa saja, ya. Baik, selanjutnya kita lihat apa saja prinsip-prinsip yang ada di dalam GATS. Prinsip-prinsip ini sekali lagi adalah merupakan asas, ya, asas-asas yang ada di dalam perjanjian di sektor jasa dalam General Agreement on Trade in Services. Yang pertama adalah yang diterapkan pada GATS adalah juga prinsip-prinsip WTO secara umum. Jadi prinsip-prinsip WTO secara umum diterapkan juga terhadap prinsip-prinsip di dalam GATS. Seperti contohnya apa, ya, seperti MFN, Most Favored Nations, bahwa
semua negara penyedia jasa ini harus diperlakukan sama, ya. Tidak boleh ada diskriminasi. Demikian juga misalnya adalah national treatment, ya. National treatment juga berarti bahwa penyedia jasa asing tidak boleh dibedakan dengan penyedia jasa lokal atau domestik, ya, atau penyedia jasa nasional, ya. Nah, jadi apa yang berlaku di WTO secara umum berlaku juga pada GATS, ya. Kemudian target utamanya apa dari GATS ini, dari General Agreement on Trade in Services ini, ya tidak lain adalah regulasi lokal nasional, ya. Artinya kapan suatu negara itu melakukan liberalisasi, ya bisa dilihat dari peraturan-peraturan nasionalnya, dari undang-undangnya, dari peraturan pemerintah, peraturan presidennya, dari keputusan menterinya. Nah, ini apa yang menjadi target utama, yaitu regulasi lokal nasional. Artinya apa? Artinya WTO melalui GATS ini menyerahkan kepada negaranya masing-masing untuk mengatur perdagangan jasa ini, ya. Termasuk ya bagaimana cara liberalisasinya, seberapa dalam, seberapa luas, sektor-sektor apa saja yang akan diliberalkan, ini semua tergantung pada pengaturan nasional atau peraturan pada tingkat lokal, ya. Nah, kemudian sebagaimana yang saya sampaikan tadi juga ditekankan di sini adalah prinsip national treatment, yaitu perlakuan yang sama, ya, antara pemasok jasa lokal dengan pemasok jasa asing. Demikian juga prinsip MFN tadi, ya, sebagaimana saya sampaikan juga tidak boleh memberikan perlakuan berbeda antar negara anggota. Artinya negara anggota, ya, penyedia jasa ini harus diperlakukan sama, ya. Kemudian, nah ini yang saya kira sangat penting, yaitu adalah sistem yang diberlakukan itu adalah positive list, ya. Artinya adalah sektor yang dibuka, ya, sesuai dengan kapasitas dan tujuan dari pembangunannya, ya. Artinya apa? Artinya ini tergantung kesiapan dari negara yang bersangkutan, ya. Misalnya Indonesia siapnya di sektor apa, ya, itu terserah Indonesia, ya. Nah, kalau Indonesia siap dengan 6 sektor jasa, maka itulah yang dimasukkan ke dalam list, ke dalam schedule, ya. Kalau semuanya, ya berarti harus cantumkan semuanya, ya, semua bidang jasa. Ya, ini yang dimaksud dengan positive list. Artinya adalah bahwa sektor-sektor yang diliberalkan itu hanya yang tercantum di dalam list. Ini artinya bahwa suatu negara hanya meliberalkan sektor-sektor jasa yang negara yang bersangkutan sudah siap, ya. Jadi jangan sampai dipaksakan, ya. Kalau kita belum siap di sektor tertentu, ya nggak usah dibuka dulu, gitu, ya. Nah, seperti misalnya sekarang di sektor hukum, ya, sampai sekarang belum dibuka, ya, belum dibuka. Jadi masih belum siap, ya, bidang hukum untuk diliberalkan di tanah air kita. Kemudian liberalisasi progresif, ya. Nah, ini liberalisasi progresif itu artinya harus ada kemajuan dari waktu ke waktu, ya. Baik kedalamannya maupun keluasannya, maupun juga sektor-sektor yang menjadi cabang atau menjadi bidang jasa. Dan terakhir adalah request and offer, bilateral dan plurilateral. Artinya perdagangan jasa ini bisa juga dasarnya adalah bilateral, artinya perjanjian antar dua negara, ya. Indonesia dengan Australia mau meliberalkan bidang apa, ya. Nah, itu
bisa dilakukan perjanjian bilateral atau plurilateral. Plurilateral itu artinya bahwa negara-negara tertentu atau sejumlah negara-negara tertentu dari anggota-anggota WTO itu bisa bergabung dalam liberalisasi sektor jasa tertentu, ya. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sekali lagi bahwa sektor jasa ini sangat tergantung pada negara yang bersangkutan, ya. Sehingga WTO sebenarnya memberikan kebebasan kepada suatu negara untuk meliberalkan atau tidak meliberalkan sesuai dengan kapasitas negara yang bersangkutan. Demikian pembahasan untuk sektor jasa ini. Sampai ketemu di topik yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.